Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pasangan yang sakit. Dan tema ini merupakan bagian dari tema besar, yaitu berawal dari satu. Kita sudah membahas 10 topik dan kini memasuki topik yang ke-11 tentang pasangan yang sakit. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, memang semua orang pasti pernah sakit, Bapak ya. Tetapi ada sakit itu khususnya pada pasangan suami istri yang bisa menimbulkan masalah, Bapak. Nah, ini kaitannya dengan berawal dari satu, bagaimana, Bapak? Jadi begini Pak Gunawan, kalau seseorang sakit ya, nggak itu akan memberikan dampak kepada pasangannya dan juga nanti anak-anaknya. Jadi kenapa kok kita masukkan ini ke dalam topik besar kita, yaitu berawal dari satu, sebab ya pada akhirnya penyesuaian harus terjadi, namun ya kadang nggak mulus, maka konflik mudah sekali terjadi. Nah, itu sebabnya kita mau soroti masalah pasangan yang sakit supaya kita tahu bagaimana menghadapinya jika itu harus menjadi bagian hidup kita. Ya, memang ini sakit yang bukan sekedar flu atau apa gitu, tapi memang yang berkepanjangan dan membutuhkan biaya banyak, Bapak ya. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan pasangan kita yang mendampingi? Begini Pak Gunawan, pertama-tama ya kita mau menyadari bahwa penyakit dapat datang kapan saja ya, di usia muda maupun di usia tua. Siap atau tidak siap kita mesti menghadapinya. Nah, saya mau mengatakan ini sebab memang ada penyakit yang kita cari-cari lah ya. Kita kurang bertanggung jawab lah, kita hidup kurang begitu berdisiplin lah. Tapi ada banyak penyakit yang bisa datang ya kapan saja tanpa kita mengundangnya, tanpa kita sebetulnya berbagian di dalamnya. Jadi kalau sampai pasangan kita sakit, jangan buru-buru ya marah dan menyalahkan dia ya. Nah, ada penyakit yang dapat sembuh dengan cepat dan ada yang perlu waktu yang lama untuk sembuh. Tapi, nah ini kenyataannya juga ada yang tidak dapat sembuh. Penyakit yang memerlukan waktu lama untuk sembuh dan penyakit yang tidak dapat sembuh pada umumnya menyebabkan penderitaannya terganggu, baik secara fisik maupun mental. Ya, jadi berkurangnya fungsi tubuh, memberi tekanan mental pada penderitanya, dan tidak memberi beban tambahan bagi kita yang harus merawatnya. Tidak jarang relasi nikah terganggu, dan nah ini juga penting, perkembangan anak pun terpengaruh. Karena letih, kita menjadi kurang sabar, dan karena sakit, pasangan pun berubah menjadi pemarah. Anak-anak tidak lagi bisa bermain bebas dulu karena ayah atau ibunya sakit, dan kadang anak-anak marah kepada dan menyalahkan yang sakit sebab ya hidup mereka terganggu, hidup mereka nggak lagi bebas. Jadi begitu banyak hal yang biasanya terjadi sewaktu salah satu orang ya antara kita dan pasangan kita itu sakit. Ya, memang kalau kita tahu sebelum menikah itu bisa menghindar ya Pak boleh. Tetapi biasanya kan sakit ini datang justru setelah kita itu menikah gitu Pak Bol. Tetapi ada beberapa pasangan itu yang saya tahu, walaupun pasangannya itu sudah didiagnosis sakit, tetapi mereka tetap menikah. Itu alasannya apa ya Pak Bol biasanya? Mungkin ya mereka udah saling mencintai ya, jadi mereka ya memikirkan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa pasangannya. Jadi ya mereka bertekad untuk menghadapi apapun yang mereka harus hadapi. Jadi ada yang seperti itu Pak Gunawan, dan kebetulan di gereja yang dulu pernah saya layani ada yang seperti itu juga. Mereka menikah dan tidak sampai setahun pasangannya meninggal dunia, dan itu sudah diketahui karena pasangannya menderita tumor ganas di otak. Dan memang dokter sudah mengatakan ya ini tidak bisa berumur panjang, tapi mereka memutuskan mereka tetap mau menikah. Dan ya pernikahan itu menjadi pernikahan yang juga
mengharukan, sekaligus juga ia memuliakan Tuhan. Tapi ya setelah itu si suami meninggal dunia. Nah, setelah bertahun-tahun si istri itu hidup sebagai wanita lajang, tidak ada suami. Ya Tuhan membawa seorang anak Tuhan yang lain yang mencintai dia, dan dia juga mencintainya. Sekarang mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Ya, jadi ya kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu belum selesai ya dengan hidup kita, walaupun kadang-kadang kita berpikir ya sudah selesailah, suami saya meninggal atau apa, ternyata ya enggak ya. Iya, tetapi ada juga orang yang berprasangka buruk gitu Pak Pol, dengan menganggap bahwa kalau ada orang yang mau menikahi orang sakit ini, yang dikejar adalah warisannya gitu Pak Pol. Ya, jadi itu bisa memang terjadi prasangka buruk seperti itu gitu. Dan mungkin saja ada yang seperti itu ya, kita nggak bisa memastikan isi hati orang. Nah, dalam kasus yang tadi saya sebut, karena memang ini adalah orang yang saya kenal, dan dua-duanya dari keluarga yang memang berada, jadi saya tahu memang tidak ada niatan seperti itu sama sekali. Tapi ya itu sudah tentu sebuah keputusan yang harus diambil dengan pertimbangan yang masak ya Pak Gunawan. Karena ya tetap kehilangan pacar dengan kehilangan suami tidak sama. Waktu dia harus kehilangan suami, ya itu ya pukulan yang berat sekali, meskipun dia sudah tahu ya tetap berat itu. Kalau begitu, kalau pasangan kita tiba-tiba sakit gitu, dan sakitnya cukup parah, sebagai pasangan itu kita apa yang harus kita lakukan Pak? Pertama, kita mesti menyadari dan menerima kenyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah. Ya, saya mau garis bawah ini Pak Gunawan, sebab baik yang sakit maupun yang merawat kadang-kadang tuh nggak bisa terima kenyataan itu, bahwa sekarang kondisi sudah berubah. Jadi yang menderita sakit harus menyadari dan menerima kenyataan bahwa dia tidak sebebas dulu dan harus bergantung pada orang untuk melakukan aktivitas rutinnya. Yang merawat harus menyadari dan menerima kenyataan bahwa dia pun tidak sebebas dulu dan harus mengurangi aktivitas rutinnya guna menolong pasangannya yang sakit. Nah, ini nggak mudah ya Pak Gunawan, sebab perubahan ini menuntut penyesuaian, dan penyesuaian bukan saja bersifat fisik tetapi juga mental. Meminta bantuan menuntut kerendahan hati, dan keterbatasan fungsi tubuh menuntut kesabaran. Bila kita tidak bersedia merendahkan diri dan tidak sabar, kita pasti marah, dan biasanya objek kemarahan adalah orang yang terdekat dengan kita. Ini saya dengar ya dari orang yang merawat orang yang sakit, bahwa sejak sakit pasangannya menjadi pemarah. Meminta sesuatu kalau nggak cepat diberikan karena ya mungkin kita sibuk atau apa, marah. Atau misalnya ada urusan kita harus pergi, dia ditinggal, marah, merasa kok nggak lagi dianggap. Anak bicara sedikit aja agak beda, nadanya agak tinggi, marah, kamu kok sekarang nggak hormat dengan saya. Jadi, nah, maka tadi saya katakan dituntut adanya kerendahan hati, nggak bisa enggak. Dan karena sekarang fungsi tubuh juga terbatas, kita juga mesti sabar. Tapi saya juga harus berkata bahwa memberi bantuan juga menuntut kesabaran dan kasih, sebab jika tidak, maka bantuan atau perawatan yang diberikan akan penuh dengan ketidakrelaan dan kekasaran. Ya, kita bantu, kita bawain barang atau apa, tapi kasar. Karena kita memang ya nggak suka dan kita udah capek. Jadi akhirnya yang keluar dari tindakan kita adalah hal-hal yang kasar seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, nggak bisa enggak ya konflik akan harus menjadi bagian hidup kita. Kalau yang sakit itu suka marah-marah dan sebagainya, itu terbawa karena memang karakternya seperti itu atau karena ada hubungannya dengan penyakitnya Pak? Jadi Pak Gunawan, kalau memang bawaannya pemarah, sewaktu sakit, waduh, itu akan berlipat kali ganda Pak Gunawan, lebih sering marah. Orang yang nggak pemarah pun, sewaktu menderita sakit yang menahun seperti ini, kecenderungannya memang juga ya marah. Namun, kalau bawaannya dia nggak pemarah, marahnya itu hanya untuk sementara, karena itu bagian dari penyesuaiannya.
Ya seharusnya lah semua orang rendah hati dan sebagainya, tapi ya nggak semua kita ini ya rendah hati. Jadi ada kalanya waktu kita harus meminta sesuatu dari anak kita, dari pasangan kita udah bawaannya mau marah aja. Sebab kita berpikir, kamu seharusnya tahu, kamu seharusnya memberikan itu kepada saya, kamu seharusnya membawakan itu kepada saya, supaya saya nggak usah minta. Nah itu tuh biasanya yang kita pikirkan. Jadi waktu kok kita harus minta, wah waktu kita keluarkan kata-kata mau minta, udah keluarnya itu dengan nada marah. Nah tapi biasanya kalau bawaannya kita nggak pemarah, ya ini hanya berlangsung sementara. Iya. Dan biasanya orang yang sakit ini kan memang sulit untuk diatur gitu Pak. Kalau diberitahu gitu dia cepat tersinggung atau nggak mau melakukan apa yang diperintahkan. Padahal itu saran dokter seperti itu gitu Pak. Nah yang merawat ini menjadi kesulitan kadang-kadang, sudah sulit diatur, marah-marah lagi gitu loh Pak. Dan susahnya ini bukan anak kecil ya Pak Gunawan. Yeah. Jadi kita nggak bisa paksakan. Ya akhirnya ya kita hanya bisa memberikan saran, memberitahukan inilah yang harus dilakukan. Kalau dia nggak mau ya kita nggak bisa apa-apa. Misalnya kalau pasangan kita menderita stroke, kelumpuhan, nah kemudian datanglah fisioterapis memberikan pelatihan dan dipesankan setiap hari engkau harus menggerakkan kakimu, menahan beban dan sebagainya, tapi dia nggak mau, dia diam-diam aja. Nah kita beritahukan dia marah sama kita. Ya udah akhirnya kita harus diam karena memang nggak bisa paksakan Pak Gunawan. Jadi daripada akhirnya ribut terus, ya udah mendingan kita diam aja. Meskipun kita juga terus terang melihat dia begitu, kesel. Karena kita tahu penyakitnya akan bertambah parah, dan waktu bertambah parah, yang menderita dia dan yang bertambah repot ya kita juga. Iya memang kalau dia jadi marah-marah gitu malah penyakitnya itu bertambah gitu Pak. Entah tiba-tiba sesek atau tiba-tiba dia sukar bernafas tadi itu Pak ya, atau hal-hal lain yang kejang-kejang dan sebagainya gitu Pak. Ya. Ya misalnya orang yang habis terkena pneumonia dan dia punya penyakit yang lain. Nah fungsi paru-paru itu memang harus dikembalikan. Nah latihannya apa? Harus meniup. Latihannya tiup seperti balon. Ya memang yang nggak menyenangkan tiup-tiup seperti balon itu dan harus keras gitu tiupnya. Karena itu untuk melatih fungsi paru-paru. Ada orang yang nggak mau, dia diam-diam aja. Kita ingatkan dia nggak suka, dia marah, dia tersinggung. Tapi kita tahu dia nggak tiup, tinggal tunggu waktu, paru-parunya itu nggak berfungsi, dia akan masuk rumah sakit lagi, dan lebih parah lagi harus diberikan alat bantu, respirator. Nah nanti kan yang susah juga dia, kita juga nggak tega. Jadi memang nggak gampang Pak Bonan. Belum lagi kalau kita pikirkan soal uangnya. Bukankah kalau kamu masuk rumah sakit berarti uang lagi? Jadi ya ini makanya ya kita harus bahas, karena seringkali gara-gara satu sakit rumah tangga kita harus menuai badai. Ya, hal yang kedua apa Pak kalau yang bisa kita perbuat? Sedapatnya kita mempertahankan aktivitas rutin anak. Sudah tentu kita mesti menyadarkan anak bahwa oleh karena ayah atau ibunya sakit, kita tidak lagi dapat memberikannya perhatian seperti sedia kala. Namun sebisanya kita akan mengusahakan atau harus mengusahakan agar dia tetap dapat beraktivitas seperti semula. Hal ini penting ya bagi anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Dengan dia keluar rumah dan beraktivitas, maka pertumbuhannya secara sosial maupun emosional dapat berjalan seperti biasa. Begitu. Nah, tidak bisa tidak ya, bila kita mau mengutamakan kepentingan anak, maka kita harus merelakan kehilangan dukungan atau bantuan. Kita tidak lagi bisa bergantung pada anak, sebab ya kita mendorong dia untuk tetap ikut misalnya pelatihan basket lah, untuk ikut klub belajar lah atau apa, karena kita mau mempertahankan aktivitas rutinnya. Nah berarti kita lagi banyak sendirian di rumah, kita nggak bisa minta bantuan anak. Jadi kita akan kehilangan dukungan atau bantuan, dan pasti ini akan menambah kerepotan, karena kan kita memerlukan bantuan itu agar dapat menjaga keseimbangan
antara memenuhi tuntutan rumah tangga dan merawat pasangan yang sakit. Namun jika memungkinkan ya, kita tidak menuntut anak terlalu banyak untuk membantu kita supaya ia tetap dapat beraktivitas secara rutin. Ya, ini anak pada masa pertumbuhan ini biasanya agak sulit kita menjelaskannya bahwa ayahnya ini tidak sama dengan ayahnya teman-temannya yang lain gitu Pak. Misalnya yang lain itu diantar ke sekolah oleh ayahnya. Ini kan tidak mungkin loh, karena ayahnya ini sakit atau ibunya sakit. Ini bagaimana Pak menjelaskan kepada anak? Memang kita harus mengerti bahwa anak kecil belum mempunyai ketangguhan dan kebisaan untuk menghadapi ya peristiwa yang seberat ini. Saya masih ingat ada seorang yang saya kenal di mana dia itu tuh harus lumpuh. Ya, ini kejadiannya di Amerika Serikat di mana dia itu tuh dirampok dan ditembak sehingga akhirnya lumpuh. Nah, anaknya itu tuh untuk satu waktu yang lama nggak begitu mau ketemu dia. Sebab dia memang nggak bisa lagi dirawat di rumah karena lumpuh dari leher ke bawah, sehingga harus dirawat di rumah jompo. Meskipun usianya belum sama sekali jompo. Nah, waktu saya ngomong dengan dia memang mengakui bahwa ya dia mengerti anaknya malu. Maka meskipun dia sebetulnya bisa ya bergabung dengan anak istrinya ke persekutuan atau kebaktian di gereja, karena di sana itu ada wadahnya, bisa dijemput dan sebagainya. Tapi dia nggak mau. Dia mengerti bahwa besar kemungkinan anak dan istrinya akan malu. Nah, jadi anaknya datang menjumpai dia hanya sekali 2 kali setahun, jarang sekali. Sampai anaknya sudah lulus, akhirnya kuliah juga jarang sekali datang. Tapi ya si ayah yang baik ini mengerti ya bahwa anaknya mungkin sekali memang malu gitu, dan setiap kali ketemu mungkin jadi harus memikirkan ayahnya, pikirannya jadinya berbeban. Jadi si ayah ya udah tahu diri lah, seringnya ngomong lewat telepon aja. Di situ peranan istri itu bagaimana? Ya seharusnya istri ya membicarakan hal ini kepada anak. Pertama memang saya kira istri atau ibu harus memberikan ya pengertian bahwa inilah kondisi yang kita harus terima. Meskipun kita nggak menyukainya, kita mungkin merasa malu, tapi dia tetap adalah ayah kita. Namun sebagai ibu ya mungkin dia juga bisa berkata kepada anaknya bahwa mama mengerti kamu nggak gampang ya untuk dilihat bersama ayahmu, karena ya kamu mungkin merasa malu ya. Dan jadi kalau kamu memang belum siap ya mama nggak akan paksakan, dan papa pun juga mengerti, papa juga nggak akan paksakan. Jadi biasanya itu langkah yang kita ambil, kita nggak memaksakan karena ya kita mengerti. Memang kita mungkin bisa sedih kok anak kita sendiri nggak mau atau malu ya, tapi ya kita mengerti dia memang belum siap. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan apa Pak? Jika memungkinkan, kita menggunakan bantuan luar seperti perawat untuk melayani pasangan yang sakit setidaknya beberapa jam sehari. Bantuan ini penting bukan saja untuk menolong kita merawat pasangan yang sakit, tapi juga untuk memberi kita waktu beristirahat dan beraktivitas. Walau hidup kita tidak lagi sama, namun sedapatnya kita mempertahankan beberapa aktivitas yang baik buat kesehatan fisik dan mental kita. Nah, saya mau pesankan ya, jangan merasa bersalah meninggalkan pasangan yang sakit selama beberapa jam, karena kita juga memerlukan penyegaran agar dapat terus merawatnya. Jadi kalau kita yang sakit ya di pihak yang sakit, ya kita perlu memahami hal itu ya. Kenapa saya sebut? Karena ada kecenderungan kita merasa bersalah Pak Gunawan. Kita takut dituduh tidak bertanggung jawab lah, kurang mengasihi pasangan lah. Pada kenyataannya kita kan manusia yang terbatas. Energi dan semangat tidak selalu terkumpul dan tersedia. Itu sebab kita ya perlu beristirahat juga dan beraktivitas agar tetap dapat menjalankan hidup dan kewajiban kita. Jadi sekali lagi saya ingin berpesan, jangan biarkan
rasa bersalah menguasai kita. Meninggalkannya selama beberapa jam adalah baik buat kita berdua, bukan saja buat kita. Iya, tapi seringkali yang saya dengar dari pasangan itu, terutama istri ya Pak Pol ya, kalau dia pergi meninggalkan rumah ketika suaminya itu, walaupun ada perawat atau pembantu rumah tangga yang mendampinginya, bukan rasa bersalah Pak Pol, tetapi rasa khawatir. Jangan-jangan ada apa, jadi dia hanya cepat-cepat keluar sebentar lalu kembali lagi ke rumah. Betul. Jadi biasanya memang ada rasa tanggung jawab yang besar ya. Takut kalau waktu dia keluar ada apa-apa. Iya. Nah jadi kan dia harus bertanggung jawab, disalahkan atau apa. Tapi ya sekali lagi kita mau ingatkan kepada para pendengar kita bahwa kalau saudara yang merawat pasangan saudara perlu untuk ya beristirahat, beraktivitas di luar selama beberapa jam per hari supaya saudara bisa disegarkan dan akhirnya bisa tetap merawat dan melayani pasangan saudara yang sakit. Jadi dia mengambil waktu itu ketika ada perawat yang datang itu dia hanya beristirahat tapi di dalam rumah gitu Pak. Ya. Tapi untuk meninggalkan rumah itu dia rasanya enggak tega gitu Pak. Iya. Dan itu pun sudah menolong saya rasa Pak ya. Iya. Meskipun dia hanya istirahat di kamar ya, itu udah mendengarkan musik atau apa gitu. Ya. Hal yang lain yang bisa dilakukan apa Pak? Keempat, salah satu beban terberat di masa sakit adalah beban finansial. Tidak jarang pengobatan menguras habis tabungan Pak Gunawan. Itu sebab penting bagi kita untuk merundingkan dan memutuskan rencana perawatan secara terbuka dan realistik. Bagi kita yang berkecukupan, alternatif pengobatan tersedia seakan tanpa batas. Sedang bagi kita yang terbatas, pilihan yang tersedia tidak banyak. Kadang karena mementingkan kesembuhan, kita menempuh jalan yang akhirnya membuat kita berutang besar. Bila memang itu menjanjikan kesembuhan, ya tidak apa. Tapi jika tidak, itu akan menambah beban yang mesti kita pikul selama bertahun-tahun. Jadi pada masa sakit ya, kita tetap harus tunduk pada hukum hikmat ya, dan menghindar dari bahaya besar pasak daripada tiang. Kita yang menderita sakit harus berani mengambil keputusan yang realistik supaya kita tidak meninggalkan beban yang suka ditanggung oleh keluarga kita kelak. Sekilas mungkin para pendengar kita berpikir, kok pertimbangan ini terdengar kejam ya dan tidak manusiawi. Tapi pada akhirnya kita harus hidup di dalam, bukan di luar keterbatasan kita. Kita butuh pengobatan, tapi keluarga pun butuh hidup. Nah, kedua hal itu harus terus menjadi pertimbangan kita bersama. Iya, karena kita tahu bahwa sakit seperti ini itu merupakan beban finansial. Saya rasa baik itu kalau dibicarakan ketika mereka itu masih sehat, artinya sebelum ada musibah ini terjadi gitu, dalam kondisi yang tenang, itu bisa membicarakan. Kalau salah satu dari kita itu sakit atau apa, langkah apa yang mau kita ambil? Betul. Jadi ini semacam persiapan gitu aja Bapak. Betul, sudah tentu kalau bisa ya kita melakukan itu baik sekali. Apalagi kalau misalnya kita bisa beri asuransi atau apa, itu baik sekali. Mungkin kita pernah mendengar hal ini di Amerika Serikat. Salah satu penyebab mengapa orang itu tuh bangkrut dan akhirnya harus nggak punya rumah, kehilangan rumah, adalah karena biaya pengobatan Pak Gunawan. Di hari tua mereka itu tuh ditanggung oleh negara dengan program namanya Medicare atau Medicaid. Nah itu hanya mencakup 80% Pak Gunawan. Jadi sisanya 20% ditanggung oleh si penderita sakit. Nah 20% itu luar biasa juga besarnya Pak Gunawan. Sebab biaya sakit itu bisa sampai berjutaan dolar. Jadi 20% dari jutaan dolar bisa juga $1 jutaan dan sebagainya. Nah makanya salah satu penyebab mengapa orang hampir kehilangan rumah atau bangkrut adalah karena biaya pengobatan yang besar itu. Ya tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi Pak Boleh. Tapi apakah masih ada langkah yang lain? Terakhir, yang kelima adalah kita harus terus mengutamakan Tuhan di dalam masa yang susah ini. Bersama dengan pasangan yang sakit, kita datang kepada Tuhan
memohon pertolongannya. Kita pun mesti terbuka dan jujur dengan pergumulan rohani. Ada kalanya penderita sakitlah yang bergumul dengan pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Namun kadang kita lah yang merawat pasangan kita yang sakit, yang bergumul dengan ketidakmengertian rohani itu. Nah, jadi dalam masa yang sulit ini, biarlah kita saling menguatkan dan mengingatkan supaya kita tidak melihat Tuhan hanya dari lensa penderitaan. Bukankah selama ini Ia pun telah memberkati dan menunjukkan kebaikannya kepada kita? Jadi ya, kita ingat peringatan yang dilontarkan oleh Yeremia pasal 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya suka ayat ini karena kadang kita merasa waktu kita jatuh sakit atau apa, kasih Tuhan itu berhenti. Enggak ya, Tuhan berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Akan Tuhan lanjutkan. Ya, kalau memang dalam kondisi seperti ini, peran dari saudara-saudara seiman itu besar sekali gitu, Bapak. Kalau datang berkunjung, mendoakan dan memberikan dukungan moral itu sangat penting sekali. Jadi kita perlu terbuka untuk kehadiran mereka dan tidak segan-segan meminta bantuan doa mereka. Tapi yang paling penting memang seperti yang saya katakan, ini adalah firman Tuhan sendiri, bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang sakit. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat kami surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen ADRBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.